Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Finali Zenja, biasa dipanggil Vina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar atau hukum tertulis yang bertujuan untuk mengatur pembentukan suatu negara atau sebuah organisasi. Konstitusi ada dua, yaitu yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen hukum negara yang secara rinci mengatur tentang pembentukan suatu negara, hak dan kewajiban suatu negara serta pembagian kekuasaan pemerintah. Contoh konstitusi tertulis adalah konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang merujuk pada norma-norma atau prinsip-prinsip dasar hukum pemerintah tetapi yang mengatur suatu pemerintah tetapi tidak terdaftar dalam suatu konstitusi tertulis. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan pengertian konstitusi. Konsep dan fungsi konstitusi. A. Konsep konstitusi. A. Hukum dasar. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum, dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur suatu negara atau organisasi. Ini menjadi landasan hukum untuk semua aturan dan tindakan yang ada di dalamnya. B. Pembentukan negara. Konstitusi mendefinisikan dan membentuk struktur dasar suatu negara. Ini mencakup pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, sistem politik, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan. C. Perlindungan hak asasi. Salah satu peran kunci konstitusi adalah melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, hak untuk memiliki properti, dan hak asasi manusia lainnya. D. Pembatasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Ini biasanya dicapai dengan mendefinisikan kekuasaan dan kewenangan pemerintah, serta menempatkan batasan-batasan tertentu. E. Perubahan dan fleksibilitas. Banyak konstitusi menyediakan mekanisme untuk perubahan atau amandemen. Ini memungkinkan sebagai tindakan perubahan sosial, politik, dan ekonomi tanpa harus membuat konstitusi baru. B. Fungsi konstitusi. Mengatur hubungan pemerintah dan warga negara. Konstitusi ini menetapkan dasar hukum untuk hubungan antara pemerintah. Ini mencakup hak-hak dan kewajiban warga negara serta kekuasaan pemerintah. B. Menjamin keberlanjutan dan stabilitas. Konstitusi ini memberikan kerangka kerja yang stabil untuk pemerintahan. Hal ini membantu mencegah perubahan yang mendadak dan tidak terungkap, menyediakan dasar untuk konstitusi pemerintahan. C. Pembagian kekuasaan. Konstitusi ini mendefinisikan pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menghindari akumulasi kekuasaan di tangan satu entitas dan mendorong sistem pemerintahan yang seimbang. B. Identitas dan nilai-nilai. Konstitusi mencerminkan nilai, prinsip-prinsip dan identitas suatu masyarakat atau negara. Ini dapat mencakup nilai demokrasi, keadilan, kesamaan, dan hak asasi manusia. E. Mendapatkan landasan hukum. Konstitusi memberikan landasan hukum untuk sistem hukum suatu negara. Ini mencakup prosedur hukum, hakim, dan hukuman yang dapat dijatuhkan konstitusi. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Gabriel Aprila Doralim. Dan saya Utami Pemirsa Angkam. Jadi kami akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Oke, jadi poin yang pertama yaitu dinamika konstitusi. Di dalam dinamika konstitusi ada poin amandemen konstitusi, yaitu dinamika yang terkait dengan perubahan dan amandemen konstitusi
untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Proses amandemen dapat mencerminkan dinamika politik dan ideologi di tingkat nasional. Poin yang kedua yaitu perlindungan hak asasi manusia, yaitu upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tengah tantangan seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan kekerasan terhadap minoritas. Poin yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu dinamika yang terkait dengan implementasi yang melibatkan hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta pembagian kekuasaan dan sumber daya. Poin yang keempat yaitu penegakan hukum. Tantangan dalam penegakan hukum dan keberlanjutan reformasi hukum untuk memastikan independensi lembaga dan penegak hukum di pengadilan. Dan poin yang terakhir yaitu ekonomi dan pembangunan, yaitu upaya untuk menyesuaikan konstitusi dengan tuntutan pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan, dan penegasan kemiskinan. Yang kedua, tantangan konstitusi. Yang pertama, korupsi. Tantangan besar dalam upaya mengulangi korupsi dan menjaga integritas lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Tantangan terkait ketidaksetaraan sosial dan ekonomi termasuk masalah kesenjangan pendapat dan akses terhadap layanan dasar. Yang ketiga, radikalisme dan ekstremisme. Tantangan terhadap stabilitas nasional dan keamanan termasuk upaya untuk mencegah dan mengulangi radikalisme serta ekstremisme. Yang ketiga, isu sosial dan kemanusiaan. Tantangan terkait dengan isu-isu sosial seperti migrasi, pengungsi, dan kemanusiaan yang memerlukan tanggapan dan regulasi konstitusional. Yang keempat, ketahanan lingkungan. Tantangan dalam menyikap isu-isu lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekologi yang memerlukan penyesuaian dalam regulasi konstitusional. Yang kelima, teknologi dan privasi. Tantangan terkait perkembangan teknologi, khususnya dalam hal perlindungan privasi dan keamanan siber yang mungkin memerlukan revisi konstitusi untuk mengatasi isu-isu baru ini. Empat esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, esensi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ada beberapa esensi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas nasional. Konstitusi menjadi esensi dalam menetapkan identitas nasional Indonesia melalui konstitusi, nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kehidupan bersama di Indonesia dan diakui dan diatur. Kemudian, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi mencerminkan esensi hak asasi manusia dan memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak warga negara ini, mencakup hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi. Kemudian, pembagian kekuasaan. Esensi konstitusi terletak dalam pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang. Dasar hukum. Konstitusi menjadi dasar hukum yang mengikat semua pihak di dalam negara. Ini menciptakan konsistensi dan kepastian hukum yang merupakan persyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pemersatu bangsa konstitusi berperan sebagai instrumen pemersatu bangsa Indonesia dengan menetapkan dasar-dasar persatuan yang melibatkan keragaman budaya, suku, dan agama. Dan yang kedua, urgensi dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu stabilitas politik. Konstitusi memberikan dasar untuk stabilitas politik dengan mengatur tata cara pemilihan umum, bentukan pemerintah, dan pengambilan keputusan politik. Keadilan sosial. Konstitusi menekankan prinsip keadilan sosial yang mengandung urgensi dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penegakan hukum. Konstitusi memastikan adanya aturan hukum dan menetapkan landasan untuk penegakan hukum yang adil dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat. Konstitusi mendukung pemberdayaan masyarakat melalui hak-hak warga negara yang diakui dan dilindungi serta melalui mekanisme partisipasi dalam proses politik. Sekian dan terima kasih.
Oke, kami akan menjelaskan bagian nomor 5, yaitu jabarkan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 1. Tugas Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini dapat dilakukan melalui pengujian permohonan, uji materi atau uji formulir terhadap undang-undang. B. Pemutusan sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, seperti antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. C. Pemutusan sengketa hasil pemilihan umum. MK berwenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. D. Pemeriksaan partai politik. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa pembubaran partai politik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun partai politik itu sendiri. E. Pemutusan kepala daerah. MK dapat memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh pihak yang berkewenangan. 2. Wewenang Mahkamah Konstitusi. A. Pengujian undang-undang. MK dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara material maupun secara formal. B. Keputusan sengketa kewenangan lembaga negara. MK dapat memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang diajukan oleh lembaga negara itu sendiri. C. Pemutusan sengketa hasil pemilihan umum. MK berwenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan oleh peserta pemilu, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. D. Pemeriksaan partai politik. MK dapat memeriksa pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah atau politik itu sendiri. E. Pemutusan sengketa pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. F. Pemutusan bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat seluruh lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat. G. Pemutusan sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan sengketa yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. H. Penetapan sengketa kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang menetapkan sengketa kewenangan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antar lembaga negara. Itu saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.